Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Satura Ruhendi, NIM 41520120048. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra antara layanan cloud computing, yaitu Alibaba Cloud, Microsoft Azure, dan Amazon Web Services. Untuk mata kuliah pengantar cloud computing di kelas 2A 4153EL ruang T0072. Baik, untuk di awal saya akan menjelaskan tentang Alibaba Cloud. Alibaba Cloud adalah perusahaan komputasi yang berasal dari Cina, yang merupakan anak perusahaan dari Alibaba Group. Lalu Alibaba Cloud juga menyediakan layanan komputasi awan untuk bisnis online dan ekosistem e-commerce Alibaba itu sendiri. Alibaba Cloud juga mengklaim dengan pemanfaatan dan peningkatan teknologi cloud terbaru dan sistem keamanan yang ada, mereka dapat bekerja secara optimal terhadap visi yang mereka tanamkan untuk perusahaan Alibaba Cloud untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan bisnis di mana saja dan dengan siapapun di seluruh dunia. Lalu Alibaba Cloud juga memiliki beberapa layanan atau menawarkan beberapa produk layanan seperti Elastic Compute, data storage, relational database, networking and CDN, AI atau artificial intelligence, container, big data, DevOps, dan IoT atau Internet of Things. Untuk costing dari biaya layanan Alibaba Cloud sendiri, dapat menggunakan metode pay as you go atau melakukan pembayaran sesuai dengan layanan yang digunakan oleh user, serta time billing atau bisa dibilang pembayaran sesuai dengan durasi penggunaan layanan. Alibaba Cloud juga menawarkan satu metode lainnya, yaitu mengkombinasikan antara dua metode sebelumnya, yaitu pay as you go dan time billing. Lalu selanjutnya, Alibaba Cloud mempunyai suatu kelebihan, yaitu merupakan layanan cloud computing terbaik di negeri Cina. Alibaba Cloud juga menguasai pasar di wilayah Asia Pasifik. Khususnya di Asia Pasifik, Alibaba Cloud menjadi layanan cloud yang cukup digemari atau cukup banyak digunakan. Lalu selanjutnya, Alibaba Cloud sudah memiliki server di wilayah Indonesia. Tentunya dengan kelebihan tersebut menjadi suatu kelebihan yang cukup menarik untuk para pengembang aplikasi, dikarenakan dengan adanya server di Indonesia, aplikasi yang dibuat oleh para developer atau pengembang akan dapat diakses lebih cepat dibanding dengan server yang ada di negara lain. Serta dengan adanya server di wilayah Indonesia, dapat perusahaan enterprise dapat membangun suatu private cloud atau hybrid cloud. Lalu selanjutnya, Alibaba Cloud juga memberikan suatu fitur atau bisa dibilang discount plan untuk penggunanya, seperti Alibaba for Student. Lalu selanjutnya, Alibaba Cloud merupakan penyedia layanan cloud yang cukup cepat berkembang dan memiliki services selain dari layanan cloud computing AWS. Lalu untuk segi keamanan, Alibaba Cloud juga sudah memiliki sertifikasi internasional serta menawarkan fitur anti DDoS yang tentunya sangat berguna untuk pengguna layanan Alibaba Cloud. Lalu untuk kekurangan dari Alibaba Cloud sendiri, yaitu beberapa tools yang terdapat di Alibaba Cloud tidak sebaik dari layanan cloud lainnya. Baik, selanjutnya layanan cloud Microsoft Azure. Layanan cloud Microsoft Azure adalah platform aplikasi berbasis cloud computing dan infrastruktur IT yang disediakan oleh Microsoft untuk mengembangkan,
menyebarkan, mengelola, dan hosting aplikasi offsite. Lalu, Microsoft Azure juga terdiri dari 3 komponen pembangun, yaitu Compute, Storage, dan Fabric. Untuk Compute, memiliki tugas untuk mengatur seluruh proses komputasi yang terjadi, termasuk foreground dan background. Kemudian, untuk Storage, memiliki fungsi untuk menyimpan seluruh data yang ada dalam penggunaan layanan cloud Microsoft Azure. Lalu komponen ketiga yaitu Fabric memiliki fungsi sebagai pengatur atau otak dari sistem penyimpanan, serta banyak proses yang diatur termasuk penjadwalan, alokasi resource, dan manajemen. Lalu, Microsoft Azure juga menawarkan beberapa produk layanan seperti Compute Service, Cloud Storage, Networking, Mobile, Database, Web, AI atau Artificial Intelligence, IoT atau Internet of Things, Security, Big Data, dan DevOps. Lalu, Microsoft Azure juga memiliki kelebihan, yaitu mempermudah developer untuk membuat, memelihara, dan menerapkan suatu aplikasi. Lalu, kelebihan lainnya yaitu pengguna layanan dapat disesuaikan untuk kepentingan penggunaan. Untuk costing dari layanan Microsoft Azure memiliki metode yaitu pay as you go, atau bisa dibilang melakukan pembayaran sesuai dengan layanan cloud yang digunakan saja, sehingga dapat menekan biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengguna. Lalu untuk sistem keamanan sudah dijamin oleh Microsoft Azure. Lalu untuk penggunaan layanan juga disesuaikan dengan kepentingan pengguna. Kemudian untuk kekurangan layanan cloud Microsoft Azure, belum adanya server di wilayah Indonesia menjadi suatu kekurangan yang cukup signifikan dibanding dengan Alibaba Cloud, dikarenakan untuk pengembangan aplikasi dengan adanya server di Indonesia dapat akses aplikasi dapat diakses lebih cepat dibandingkan dengan server yang ada di luar negeri atau di wilayah lainnya. Kemudian untuk menggunakan Microsoft Azure atau layanan Microsoft Azure diperlukan kemampuan yang cukup mumpuni untuk memanage Microsoft Azure. Baik, selanjutnya ada AWS atau Amazon Web Services, yang merupakan layanan penyedia layanan cloud computing yang menawarkan tenaga komputasi, ruang penyimpanan database, content delivery network atau CDN atau networking, dan fungsionalitas lainnya yang membantu banyak bisnis untuk berkembang dan menjalankan aplikasi dengan baik. Lalu AWS juga memiliki beberapa layanan atau produk layanan yang diberikan seperti Compute Service, Cloud Storage, Networking atau CDN, Mobile, Database, Web, AI, IoT, Security untuk keamanan data serta jaringan, Big Data, DevOps, Game Tech, Robotik, dan Machine Learning. Untuk pembayaran atau costing dari layanan cloud Amazon Web Services disesuaikan dengan penggunaan layanan atau produk layanan yang digunakan oleh pengguna, serta limit yang digunakan oleh pengguna, sehingga dapat menekan biaya pengeluaran yang digunakan untuk menggunakan layanan Amazon Web Services. Baik, Amazon Web Services atau AWS juga memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan, yaitu untuk kelebihan Amazon atau AWS
memiliki pelayanan yang terbanyak dibandingkan dengan layanan cloud computing lainnya. Produk yang ditawarkan oleh AWS memiliki produk yang lebih lengkap dibandingkan layanan cloud computing lainnya. Kemudian kelebihan lainnya yaitu pembayaran yang dapat disesuaikan dengan layanan yang digunakan saja. Lalu kelebihan yang terakhir yaitu memungkinkan pengguna untuk memilih sistem operasi, bahasa pemrograman, platform web application, database, dan pengaturan lainnya. Lalu untuk kekurangan, untuk layanan AWS Cloud Computing belum memiliki data center di wilayah Indonesia. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dengan adanya kekurangan tersebut, seperti developer serta perusahaan enterprise akan merasa terbantu, terutama untuk perusahaan enterprise dapat membangun suatu private cloud atau hybrid cloud yang aman, dikarenakan data center yang digunakan untuk layanan cloud terdapat di wilayah sendiri atau bisa dibilang di negara sendiri. Lalu untuk kekurangan kedua yaitu untuk technical support AWS Cloud Computing dibutuhkan biaya lebih, bisa dibilang di saat pengguna atau user membutuhkan technical support, maka diperlukan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk membayar technical support itu sendiri. Baik, sekian penjelasan pro dan kontra dari ketiga layanan. Untuk memilih mana layanan cloud computing yang terbaik itu disesuaikan pada kebutuhan dari pengguna itu sendiri, baik Alibaba, Microsoft Azure, serta Amazon Web Services atau AWS memiliki kelebihan serta kekurangan serta produk yang ditawarkan yang berbeda satu sama lainnya. Begitu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.